Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anastasia dengan NIM 2019-210025. Jadi, di sini saya dan juga kelompok saya akan mempresentasikan mengenai Learning Agility of Millennials Human Resource. Di sini saya sebagai pengantar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari Learning Agility. Jadi, Learning Agility didefinisikan oleh Lombardo dan Eichinger dalam The Muse, Dai and Hallenbeck pada tahun 2010, yakni sebagai kesediaan dan juga kemampuan untuk belajar dari pengalamannya. Kemudian menerapkan apa yang telah dipelajarinya untuk memperoleh kesuksesan di situasi yang baru. Atau dapat disimpulkan, Learning Agility of Millennials Human Resource adalah kemauan dan juga kecepatan belajar pada karyawan millennials. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan juga contoh dari Learning Agility, di mana karyawan-karyawan perusahaan yang berada di generasi milenial perlu menguasai Learning Agility. Mengapa hal ini bertujuan untuk karyawan agar mampu beradaptasi dengan perubahan? Contohnya, karyawan mampu beradaptasi dengan budaya dari suatu perusahaan. Kemudian, karyawan juga dapat bekerja sama dengan karyawan dari generasi yang berbeda. Contohnya, karyawan millennials dapat beradaptasi dengan karyawan dari generasi lainnya seperti generasi Y. Kemudian karyawan dapat mengasah peran kepemimpinannya pada suatu divisi, pada perusahaan ataupun tempat karyawan itu bekerja, di mana Learning Agility ini juga turut didukung oleh peran atasan yang memfasilitasi karyawan dan memberikan feedback yang berarti untuk perkembangan karyawannya dan kesempatan untuk eksplorasi dengan pemikiran-pemikiran yang inovatif. Contohnya adalah pada suatu perusahaan, karyawan generasi millennials yang memiliki Learning Agility mampu untuk cepat beradaptasi dengan perubahan budaya perusahaan, juga mampu bekerja sama dan menerima hal baru secara cepat. Selain itu, karyawan millennials yang memiliki Learning Agility yang tinggi memiliki sifat kepemimpinan yang baik. Dengan demikian, atasan juga berperan penting dalam memfasilitasi karyawan millennials yang memiliki Learning Agility yang tinggi. Mungkin penjelasan saya sampai di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Konita Ramadhani dengan NIM 2019-210-142. Di sini saya akan menjelaskan tentang Learning Agility. Yang pertama ada People Agility. Generasi milenial tumbuh seiring dengan munculnya perkembangan teknologi, sehingga dalam berkomunikasi mereka cenderung instan dengan menggunakan teknologi. Hal ini akan berpengaruh dengan cara generasi milenial berinteraksi dengan orang lain dan berinteraksi dengan sekitar mereka, di tempat kerja maupun di tempat organisasi. Kebutuhan milenial atas komunikasi yang instan dan terus-menerus akan menimbulkan keterganggunya alur kerja di tempat kerja. People Agility juga terkait dengan resiliensi generasi milenial di bawah tekanan. Resiliensi generasi milenial sendiri diprediksi oleh kesempatan yang diperolehnya untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan keterampilan. Generasi milenial lebih percaya diri dan tidak merasa kondisi tersebut penting untuk kesuksesannya. Generasi milenial umumnya mencari dukungan dari atasan dan lebih menyukai informasi yang terbuka mengenai arah organisasi. Yang kedua, ada Result Agility. Kemampuan membangun kinerja yang tinggi,
memiliki dorongan atau motivasi yang kuat dalam penyelesaian tugas, dan dapat mencapai tujuan terlepas dari halangan-halangan yang ada. Generasi milenial adalah generasi yang tumbuh dengan orang tua yang memperhatikan anak-anaknya dan membangun harga diri anak, sehingga karakteristik dan generasi ini adalah harapan untuk dikenal sama seperti rekan-rekan kerjanya dan ingin terlibat dalam lingkungan kerja yang beragam, mendorong partisipasi dalam kerja tim. Generasi milenial lahir bersamaan dengan teknologi baru, transisi ekonomi yang lebih baik, sehingga membentuk kepribadian dan nilai yang mereka miliki. Generasi milenial akan bersedia memberikan usaha ekstra, bekerja hingga di luar jam kerja, mengulangi waktu sosial mereka untuk membantu organisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arya Putra dengan NIM 1.0. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan dari rekan saya tentang learning agility. Yang lainnya yaitu ada mental agility. Di mana mental agility ini yaitu orang-orang yang berpikir tentang suatu masalah, tetapi dia melihat masalah itu dari sebuah sudut pandang yang berbeda, bahkan bisa disebut sudut pandang yang baru, dan mereka merasa nyaman di situ dengan ambiguitas, kompleksitas, dan mereka juga bisa menjelaskan pemikiran mereka sendiri kepada orang lain. Nah, biasanya orang yang memiliki mental agility yang bagus ini, mereka berwawasan luas dan dia dapat menyerap dan menangkap suatu informasi dan memahaminya dengan cepat. Lalu yang selanjutnya yaitu ada change agility. Change agility ini yaitu orang-orang yang ingin tahu dan memiliki gairah atas ide-ide dan terlibat dalam aktivitas peningkatan keterampilan. Biasanya orang yang memiliki change agility yang bagus ini rata-rata itu dimiliki oleh seorang seniman ya, karena mereka sangat tertarik dengan hal-hal baru yang berhubungan dengan sebuah keterampilan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Taufik Roman dengan NIM 2019210200. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya itu terdapat 5 aspek untuk menjadi seseorang yang memiliki learning agility dari Mitchison dan Morris pada tahun 2015. Yaitu yang pertama, innovating. Nah, innovating ini yaitu tidak takut untuk menantang status quo atau melakukan percobaan dari ide-ide baru dan berupaya untuk mendapatkan solusi terbaik untuk setiap permasalahannya. Jadi orang tersebut itu mempunyai banyak ide-ide untuk kedepannya gitu. Jadi selalu menemukan hal-hal baru yang belum ditemukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu reflecting. Nah, reflecting itu adalah seperti mencari waktu untuk secara kritis merefleksikan pengalaman-pengalaman yang telah dihadapi. Temukan apa kegagalan dan pelajaran yang diperoleh dari kegagalan. Jadi reflecting ini orang tersebut itu
apa namanya, mendalami lagi pengalaman-pengalaman apa yang telah diperolehnya selama kegiatan atau pekerjaan sebelumnya. Jadi mereka memproses apa yang kurang dari sebelumnya dan memikirkan apa yang cocok untuk diperbaiki ke depannya. Jadi meskipun itu sebuah kegagalan, tapi mereka masih punya rencana atau plan lain ke depannya. Seperti itu. Kemudian ada defending, yaitu mempertimbangkan peran diri terhadap kesuksesan dan kegagalan dan bersedia untuk menerima feedback dari orang lain. Nah, jadi defending itu orangnya itu menerima apa gitu yang kurang dari mereka gitu. Jadi mereka itu tetap menghargai apa namanya, nasihat dari orang lain begitu. Jadi mereka itu apa namanya, dalam kesuksesannya itu mereka itu selalu memegang apa amanah dari apa yang telah dikasih saran dari orang-orang lain. Seperti itu. Selanjutnya mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yaitu di sini yang pertama ada performing. Yaitu berarti bagaimana kita tampil di dalam berusaha untuk tetap tenang saat menghadapi masalah di dalam perusahaan. Tentunya kita harus membuat citra yang baik ketika karyawan menunjukkan performance yang bagus. Perusahaan bisa saja memberikan kita reward kepada kita ataupun karyawan-karyawan lainnya agar semakin termotivasi atau bisa jadi memilih tanda-tanda yang terlihat untuk mendapatkan pemahaman dari suatu masalah serta tetap tenang ketika berhadapan dengan situasi yang menentang dan tertekan tekanan oleh pekerjaan yang lainnya. Seperti hal nih, contoh, saya bisa melakukan performa saya dengan sangat baik, sehingga saya selalu mengerjakan terus dengan sangat baik dan tepat waktu dalam perusahaan, sehingga perusahaan memberikan saya reward. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada take a risk, yaitu setiap ada tantangan atau perusahaan baru, orang yang memiliki agility pasti dia menerima tanggapan tersebut dan berusaha untuk membuat perubahan dan memperjuangkan dengan sengaja menempatkan dirinya dalam situasi yang menantang, seperti halnya bersedia dengan sukarela mengambil peran yang berbeda baru atau menentang serta mampu menikmati perjuangan ketika menghadapi masalah yang menantang. Seperti contoh, ada seseorang yang mampu mempertaruhkan jabatannya untuk demi kemajuan suatu perusahaan. Jika perusahaan itu berhasil, perusahaan akan memberikan dia reward. Jika suatu strategi yang direncanakan oleh orang itu tidak berhasil, maka jabatan yang sudah ditentukan oleh orang tersebut konsekuensinya akan dilaksanakan. Jadi seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ima Sofia dengan NIM 2019-210499. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari Learning Agility of Human Resource. Untuk yang pertama yaitu mental agility. Nah,
Kelebihan dari mental agility ini yaitu karyawan menjadi lebih terbuka saat dihadapkan dalam sebuah permasalahan. Kemudian karyawan dapat melihat masalah dengan sudut pandang baru atau sudut pandang lain. Lalu yang terakhir yaitu karyawan memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu change agility. Nah, kelebihan dari change agility sendiri, karyawan dapat memiliki usaha yang tinggi untuk berinovasi, kemudian karyawan suka mencoba hal-hal baru, dan karyawan mudah menerima perubahan, serta karyawan dapat mengantisipasi konsekuensi di masa depan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada people agility. Nah, kelebihan dari adanya people agility ini yaitu meningkatkan karyawan dalam memberikan respon kepada orang lain dalam situasi yang berbeda. Nah, kemudian karyawan bisa menjadi lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri terhadap kebutuhan. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada result agility. Nah, kelebihan dari adanya result agility ini, karyawan memiliki kemampuan membangun kinerja yang tinggi, kemudian karyawan memiliki motivasi yang kuat dalam penyelesaian tugas dan karyawan dapat mencapai tujuan terlepas dari halangan-halangan yang ada. Nah, untuk yang slide selanjutnya yaitu ada contoh-contoh dari adanya learning agility of human research dalam kelebihan. Nah, contoh yang pertama yaitu dari mental agility. Nah, contohnya yaitu generasi milenial yang proaktif, cenderung memiliki lebih banyak ide dan dapat melihat masalah dari perspektif baru atau sudut pandang baru. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada contoh dari change agility. Nah, contoh dari kelebihan ini yaitu generasi milenial dapat menerima perubahan yang terjadi di lingkungan eh, dengan berpandangan positif, kemudian generasi milenial dapat beradaptasi terhadap perubahan yang sedang terjadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu people agility. Nah, contoh dari kelebihan dari people agility ini yaitu generasi milenial tumbuh seiring dengan munculnya perkembangan teknologi. Nah, sehingga dalam berkomunikasi generasi milenial sendiri itu cenderung menggunakan teknologi. Nah, selain hal tersebut, generasi milenial juga cenderung memanfaatkan kesempatan yang didapat untuk meningkatkan keterampilan serta inisiatif diri. Nah, generasi milenial ini memiliki keinginan yang lebih kuat dan lebih konsisten untuk belajar dibandingkan generasi lainnya, yaitu generasi X dan generasi baby boomers. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada contoh dari kelebihan research agility. Nah, contohnya yaitu generasi milenial yang tumbuh dengan perhatian orang tua dan dididik untuk memiliki harga diri yang tinggi, menghasilkan sehingga dari didikan tersebut serta perhatian dari orang tua dari generasi milenial sendiri dapat menghasilkan karakteristik generasi milenial yang ingin dikenal oleh orang sekitar atau oleh rekan kerja di lingkungan sekitar atau di lingkungan perusahaan, serta ingin terlibat dalam lingkungan kerja yang beragam dan mendorong partisipasi dalam kerja tim. Sekian penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Rami Fatmawati dengan NIM 2019-210581. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kelemahan dan contoh dari learning agility of millennials human resource. Nah, dalam jurnal Consulting Psychology Kenneth P. DeMuse itu menyatakan bahwa individu-individu yang memiliki learning agile tinggi itu mengambil pelajaran yang tepat dari pengalaman mereka dan menerapkan pelajaran itu terhadap situasi-situasi yang baru. Nah, orang-orang yang mempunyai learning agile tinggi itu biasanya suka mencari tantangan baru dan suka menghadapi tantangan baru. Terus juga aktif mencari umpan balik dari orang lain agar dirinya itu bisa bertumbuh dan berkembang. Terus juga cenderung self-reflect
dan mengevaluasi pengalaman mereka serta menarik kesimpulan-kesimpulan itu secara praktis. Seperti itu. Terus orang-orang yang mempunyai learning agility yang tinggi itu biasanya cepat belajar. Mereka tidak mudah cemas dan dalam menghadapi suatu tantangan yang baru. Sebaliknya mereka malah berusaha memahaminya dan bahkan dengan segera dapat memetakan tantangan baru tersebut. Nah, lain halnya dengan seseorang yang mempunyai learning agile yang rendah. Mereka mengambil pelajaran yang kurang mengenakan dari pengalaman mereka dan mereka itu biasanya menerapkan pelajaran-pelajaran yang kurang mengenakan itu pada situasi yang baru. Contohnya itu pada para bawahannya. Nah, orang-orang yang mempunyai learning agile yang rendah itu biasanya tidak suka dan sering cemas akan hal-hal yang baru, serta mereka itu tidak aktif mencari umpan balik dari orang lain. Dan kebanyakan mereka yang mempunyai learning agile yang rendah itu susah untuk menarik kesimpulan dan terkadang mereka tuh cenderung rumit seperti itu. Terus untuk contoh dari kelemahan learning agility of millennials human resource ini, yang pertama itu misalnya ada seorang karyawan milenial diberi perintah oleh atasannya untuk menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu dan menghasilkan hasil yang lebih baik tentunya. Tetapi jika seorang karyawan milenial tersebut tidak memiliki mindset agile, maka akan banyak karyawan yang kemudian merasa tertekan, mengalami stres dan depresi, bahkan sampai ada yang mengundurkan diri atau resign. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada misalnya seperti ini. Ketika seorang karyawan tidak diberi keleluasaan untuk memunculkan ide-ide. Nah, dari sinilah biasanya negatif feedback itu akan didapatkan. Kalau mereka tidak diberi kenyamanan dalam bekerja, maka akan muncul hal negatif yang merugikan perusahaan itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Risanda Rigitasari dengan NIM 2019-210720. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya learning agility pada pekerja generasi milenial. Generasi milenial perlu memiliki kemampuan learning agility agar dapat memenuhi tuntutan organisasi akan SDM yang agile. Agility berhubungan dengan menghadapi kesulitan dengan memiliki fleksibilitas, kelincian untuk melihat solusi-solusi yang ada. Learning agility ini tuh juga didefinisikan sebagai kesediaan dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, kemudian menerapkan apa yang telah dipelajari untuk memperoleh kesuksesan di situasi yang baru. Orang-orang dengan agility yang tinggi mengambil pelajaran yang tepat dari pengalaman mereka dan menerapkan pelajaran tersebut di suatu situasi baru. Mereka cenderung akan mencari tantangan baru terus-menerus, aktif mencari feedback dari orang lain dengan tujuan untuk bertumbuh dan berkembang, cenderung merefleksi diri dan mengevaluasi pengalaman dan menarik kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.